Itu Pak Bom Bom masalah yang Tante Yesus, Ija. masalah Yesus punya Tuhan itu kok masih dipolemikkan lagi? Bukannya udah selesai itu? Nggak pernah selesai, Bang. Oh, Ya, tidak akan pernah selesai. Ini kan masalah sudah sejak zaman abad pertama ini sudah ada. Ya, tidak akan tapi pernah selesai aku kan sampai nanti aku, akhir zaman. maksud aku kan memahami makna yang dimaksud dengan Yesus punya Tuhan. Karena Tuhan itu memang kan gelar dalam Ya konteks kalau gelar itu. abang sudah mengerti ya itu sudah. Ini kan Komal Pak Bom Bom. Yang banyak diincer di apa sih istilahnya dihujat itu kan Pak Bom Bom bukan kau. ya maksud aku kan kita kan lebih bagus kalau ada yang keliru ya diluruskan daripada ditentang sehingga nanti jadi akhirnya tidak bertepi. Oh Saya Bang, posisinya di ajaran situ. ya posisi abang ya silakan di posisi abang. Kalau di posisi Pak Bom Bom kan ajaran sesat itu tetap harus ditentang gitu loh Bang. Ya sekarang kalau ibaratnya Tuhan itu gelar, ada diksi mengatakan Yesus punya Tuhan. Salahnya di mana kira-kira? Posisi sekarang Kak Bayar Ben? Posisi sekarang. Iya, karena kan Tuhan itu kan gelar. Jadi diksi Yesus itu Tuhan, Yesus punya Tuhan itu salahnya di mana? Mungkin bisa Nah, diluruskan. kalau sekarang tidak ada di Alkitab bilang Yesus punya Tuhan, nggak ada. Di Alkitab nggak ada. Yang Oke, ada itu sekarang barang. Sebentar Bang. ya, pertanyaannya begini, Ya, Pak Bom Bom. Yesus itu berdoa kepada siapa? kepada Bapa. Oke, Bapak itu bergelar Tuhan nggak? Oke, udah kita Tidak tertulis bergelar saya Tuhan, nggak ada. nggak berbuah yang begini. Pak Erben Oke. silakan buka room sendiri ya. Ya, Bukan. kalau Pak Bom Bom masih mau mempermasalahkan ini, biarkan saja karena memang masih banyak orang yang tidak mengerti. Ya, maksud Terbukti aku sekarang, justru terbukti sekarang banyak orang yang datang belajar kepada Pak Bom Bom dan mereka baru mengerti. Ya. Jadi Pak Erben silahkan buka room sendiri, buka Komal sendiri, bikin topik sendiri. Kalau buat Pak Erben itu sudah kelar, ya sudah. Gitu loh, Iya. Bang Erben, ya. artinya Jangan begini utik-utik, ya. jangan utik-utik, udah. Kok seakan-akan kau jadi membela penyesat sih? Saya tidak membela. Ya udah. Saya memahami yang dimaksud oleh Edis. Tetapi tidak boleh diframing menyatakan bahwa itu sesat. Karena diksi kata Tuhan itu adalah gelar. Bagi saya, bagi kami nih, yang menyatakan penyaliban itu karya iblis, itu sudah sesat. Bukan, Saya sudah jangan tanya, gini, saya kalau sudah diskusi- tanya guru saya sudah tanya pendeta saya, apalagi yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Saya sudah tanya guru-guru saya, guru-guru teolog saya sudah tanya pendeta saya sudah tanya. Itu sudah Dan dibawakan kita- oleh Dr. Jangan dulu Tony Costa. lari-lari. Sudah. Iya. Kita nggak lari Ya, kok, Bang. maksud aku jangan dulu lari ke Yesus disalibkan iblis, bukan. Diksi kata Tuhan ini dulu kita selesaikan. Nanti kalau kita lari Tuhan itu kemana-mana kan. kami tahu gelar, Bang. Oke. Kami tahu, Allah ya kan? Kami tahu Bapa itu bergelar gelar. Tuhan nggak, Bu Dewi? Loh kok Allah Allah Bapa Bapa itu- bergelar Tuhan dapat dari mana lagi Iya. ini? Oke, ketika dikatakan dalam perjanjian baru Tuhan Allah, Tuhan di situ apa? Itu kan biar saya jawab. Itu kan dalam Markus 12 ayat 29 Pak Erben toh. Itu kan tertulis di situ kan diambil dari Ulangan. Ulangan 6 Iya, ayat 4. saya tahu. Tanpa Yesus berdoa kepada Bapa dan Bapa itu Dalam juga keadaan dapat manusia. dipanggil. Berarti kalau Ibrani Yesus 5 sebagai ayat 7 sampai 8. bentar, Pak Erben. kita bukan adu ayat-ayat Alkitab gampang nanti pakai ChatGPT. Jadi Nggak maksud apa-apa kan aku gini, berdoa dalam keadaan manusia kan? ya, jadi kalau Yesus manusia, dalam kemanusiaan dia tunduk kepada Allah Bapa, apakah itu bisa diterima atau salah? Terima, kalau dalam keadaan manusia betul dia terima. Saya terima. Oke. Kalau maksudnya Edis bahwa Ya, Yesus sebentar, punya sebentar, Pak. Tuhan Sebentar, Eben. dalam konteks Sebentar, Eben. Yesus sebagai manusia kepada Sang Bapa, Sebentar Pak apakah Erben, salah? sebentar Pak Erben. Dalam konteks Yesus berdoa ya,
Berarti Yesus Iya. berdoa 2000 tahun lalu, 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu. Kita berbicara 2000 tahun lalu. Oke? Iya. Konteks Yang dibicarakan, Yesus oke, sebentar. berdoa. Yang dibicarakan itu kan Alkitab, Pak Bombom. Iya. Oke, Alkitab itu Kenyataannya, ditulis di abad pertama. Sebentar, Pak Erben. Nah. Sebentar lah. Apakah Yesus sekarang masih berdoa? Sekarang? Yesus masih berdoa? Sekarang, Yesus itu pengantara doa kita kepada Bapa. Enggak, pertanyaan saya bukan Bahkan- pengantara. Yesus sekarang Dengarkan. masih berdoa, Pak Erben? Oke, sekarang kita bahas 1 Korintus 15 ayat 28. Yesus pun Sebentar, Pak nanti Erben. akan Sebentar. menundukkan dirinya kepada Bapa. Sebentar, Pak Erben. Pertanyaan saya, tadi Pak Erben mengatakan dalam Lukas 6 ayat 12, Matius 26 ayat 37 dan selanjutnya, Yesus berdoa, biarlah cawan ini berlalu. Berarti Yesus berdoa dalam keadaan sebagai manusia. Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Pertanyaan saya, apakah posisi sekarang Yesus masih berdoa? Itu dulu pertanyaan saya. Pertanyaan ini kan tidak sesuai dengan konteks. Kenapa? Karena konteks yang dibicarakan di Alkitab. Alkitab peristiwa abad pertama Pak Erben itu kan bilang dulu. Yesus berdoa. Makanya Yang saya bawa ke bicarakan berdoa. abad pertama, bukan abad sekarang. Abad Oke, sekarang pada tidak waktu- ada data karena Yesus sudah di surga dan saya Oke. tidak punya ilmu telepati sampai ke surga. Jadi Baik, kata baik, Alkitab baik. dulu, jangan beda konteks. Abad pertama dulu coba. Oke, sekarang posisi abad dulu, Yesus punya Tuhan dalam keadaan manusia benar. Matius Oke. 12 ayat 15 sampai 8. Bentar, Pak Erben. Nah, yang kita bicarakan sekarang, ini yang sekarang. Kan Edis bilang posisi sampai hari ini. Sampai hari ini, Yesus masih berdoa dan Yesus punya Tuhan. Apakah Pak Erben setuju saat ini Yesus punya Tuhan? Pertanyaan Saya tidak itu. pernah dengar sampai saat ini dibilang. Tapi Oh, konteks ya, Alkitab. kalau begitu, Pak Erben, cari dulu baru bisa enak diskusi. Karena Oke, kami udah. ada dengar jadi. Udah Kami ada close. dengar. Pak Erben begitu. Udah close, sudah. Udah, close aja, Ya. Pak. Karena posisinya begitulah, Pak siapa? Edis bilang begitu sampai saat ini. Bukan konteks Yesus berdoa dalam keadaan manusia, bukan. Itulah. Semuanya lain mungkin tidak dengar. Boleh diputarkan Itu yang videonya dibicara. enggak? Soalnya yang aku pahami enggak seperti itu. Kan yang Coba dibicarakan nanti Lai konteks bicara Alkitab. sama begini Lai. Nanti coba Lai bicara sama Pak Justin lah. Kan Lai selalu sama Pak Justin toh. Justin terus apa Pak Ngopi Rohani. Mereka sudah dengar Pak penginjil TikTok. Nantilah saya cari rekamannya dulu lah. Baru saya kasih lihat Lai lah. Karena Iya, waktu coba. itu dia masih ya. Coba Lai tanya lah sama Pak Justin. Saya Karena sering, maksud kan? aku nonton videonya tidak ada konteks seperti itu. Ada Lai. Kalau dia berbicara dalam konteks Alkitab, saya maklumi Lai. Saya juga setuju. Dalam keadaan berdoa kan Ibrani 5 7. Saya setuju Lai. Sesuai dalam Ibrani 2 ayat 7 juga sampai 9. Dia merendahkan diri lebih daripada manusia. Saya setuju Oke, dengan Lai. sekarang saya coba mengikuti. Yesus sampai sekarang imam besar enggak? Imam besar, Mesias, saya tahu. Oke, peran imam besar itu apa, Pak Bombom? Ya, peran itu kan mendamaikan. Dia sebagai hamba. Bukan. Imam besar itu juga membawa doa kepada Allah untuk umat. Iya, pendamaian kan. Nah, baru Ya, makanya. Jadi jangan begini Pak Bombom. Imam itu bukan hanya membawa korban kepada Allah, tetapi juga pengantara doa kepada Allah. Dan Pak Ya, Bombom sekarang Yesus barusan mau kasih mengaku, doa. bentar dulu. Pak Bombom barusan mengaku Yesus itu imam besar agung. Berarti Iya, kalau imam Pak besar Bombom mengaku Yesus sebagai imam besar, berarti Yesus pengantara doa, bahkan dialah yang berdoa kepada Bapa untuk kita. Itu imam. Ya, berarti dia punya Tuhan. Berarti punya Tuhan sekarang ini. Pasti dong, karena Yesus kan bukan Allah Bapa. Nah, kalau begitu, Apakah? Pak Erben, Bertanya, Pak sebentar. Erben nanti memberkati orang, Tuhannya Yesus memberkati. Selesai. Bukan, jangan di framing. Jangan Loh, framing. Bapak yang frame, Bapak Erben. Kalau saya tidak pendeta, maka saya tidak memberkati perkawinan. Tetapi saya mengajarkan begini. Orang memberkati, makanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu siapa? Tuhan bagi Yesus Kristus juga. Karena Gimana? dia sampai Ah, udah. Ini udah ngawur Pak kemana? Bombom, jadi gini, Pak Ngawur, Bombom ngawur, konsisten. ngawur. Jangan bilang ngawur. Ngawur, kau ngawur udah. Sebentar, saya tanya. Kau Tadi ngawur Pak udah. Bombom, saya sudah kunci. Pak Bombom mengakui sampai sekarang Yesus itu imam besar agung.
Peran imam besar Iya, agung itu memang. berdoa untuk umat manusia, tapi dia tidak berdoa untuk kita. Pak, sekarang katanya, Yesus sudah bilang apa? Tetelestai enggak? Sekarang pertanyaannya Pak Bombom, berarti Pak Bombom tetelestai dalam konteks apa? Oke, Karya sekarang coba Pak Herman penebusan. baca Ibrani 9 dulu, ayat 11. Sebentar, Aduh, apa gue mesti tetelestai pakai di situ Bang apa Chef? artinya? Coba, Terusin aja deh, Bang Sudah Chef, selesai Bang Chef, kan? Bang Chef. Korban itu kan sudah selesai. bukan. Korban Tetelestai yang pendamaian selesai sudah apa selesai, Pak kan? Bombom? Sebentar. Korban pendamaian sudah selesai kan? Iya, yang selesai apa? Karya penebusan atau totalitas semua sudah selesai? Sudah selesai. Menurut Pak Herman apa yang selesai? Mana Pak Herman? Jatuh kah? Turunin. Waduh. Janganlah. Enggak. Janganlah. Jangan. Jangan. Atau gini, Tolong Pak jangan Herman. turunkan. Begini lah. Ya. Ini Gini ya. lah. Gini lah. Sebentar Pak Baik. Bombom, sebentar. Jangan diturunkan. Kalau nggak mampu berargumen dengan Kok saya, gue lebih yang, bagus kok turun. dibilang gue yang nge-kick sih? Enggak, siapapun yang ngikik. Gitu. Enggak, ini di bawah Jadi ini. gini Ini gue Pak bukan Bombom, bukan aku moderator kadang di sini. lama-lama jadi jengkel. Banyak orang bukan membantu untuk menjelaskan supaya semakin jelas. Tapi banyak orang entah apa yang dipikirkan, itu yang saya sayang. Begini Pak Herman. Nanti kita diskusi di anu ya, room penginjil kita aja supaya netral toh. Nanti Di saya sini kan Pak Herman. netral juga sebenarnya. Enggak, Yang lain bisa enggak, dicabut enggak. kok moderator. Kita Nah, enggak maksudnya Enggak, kita begini nggak lah. mendengar. Kan begini Pak Herman, saya kan sudah di kamar, saya nggak bisa tunjukkan data. Toh, maksudnya Pak nggak enak Bombom lah. sudah setuju tadi, sampai sekarang Yesus Imam Besar Agung. Lah iya, sekarang kan begini. Dia kan Kalau Melkisedek. Yesus Imam Besar Agung, mengapa disangka bahwa Yesus berdoa? Tapi Yesus Kenapa tidak Lai? pernah Lai berdoa diskusi untuk sampai dirinya. besar-besar suara. Lai, saya nggak pakai soundcard, Lai. Kenapa Lai marah, Lai? Karena kalian itu suka framing-framing, saya capek meluruskan, itu aja. Kalau capek Lai meluruskan, gak usah diskusi Udah sama saya. keluar Lai. aja, Jadi, Lai, Bang. keluar Kalau aja. kau capek mau meluruskan, buka Ya, komen Nah, kalau sendiri, kayak kau gini Lai, luruskan saya sendiri. tanya, Bang. Gak usah ke sini. Oke. Ya, Lai, kalau kita kayak nggak gini, butuh opinimu di sini. Kalau Ya. bukan opini, Kita nggak Ibu- kita Ibu nggak butuh sekarang kau jawab meluruskan, saya. meluruskan. Kau siapa? Oke, meluruskan, Pak Bombom, meluruskan, meluruskan. moderatori saya dengan Dewi Bulan kasih waktu aja. Jangan, Aku jangan. kalau kayak gini jengkel, aku kugulung sekalian, jengkel aku. Ya gulung jadinya. aja. Gulung Oke, aja. sekarang Dewi Bulan Apa yang jawab. mau kau gulung? Jawab aja Dewi Bulan. Kalau Yesus imam besar sampai hari ini, apa peran imam besar? Begini, Lai. Lai sebenarnya ini mau ribut Bukan atau mau Dewi, diskusi? Dewi Bulan suruh dulu Ah, menjawab Pak Bombom. Jawab dulu Ibu Dewi Bulan. Keluar aja kau. Makanya aku Keluar jengkelnya aja di kau. sini. Keluar aja kau. Menyalahkan, Bukan, Lai, tapi Lai, tidak bukan. mampu membenarkan kayak Islam. Keluar aja kau. Lai nggak boleh begitu, Lai. Lai kan dari tadi kan Bukan. saya sudah di kamar. Lai mau keras-keras kita juga bisa keras, Lai. Pagi-pagi bangun tidur langsung ambil Kalau Lai songkat. keras-keras kita juga bisa keras, Lai. Toh? Lai kan Ya orangnya sekarang baik. pertanyaan saya, kalau Yesus imam besar sampai hari Lai ini, belum jawab apa saya, peran Lai. imam Lai belum besar? jawab- Lai belum jawab saya, Lai. Tadi kan Lai bertanya, saya bertanya, Lai. Yesus di mana sekarang? Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Oke. Yesus manusia bukan? Sampai sekarang Yesus manusia sempurna dengan tubuh Oke, kemuliaan. di sorga darah dan daging bisa ada nggak? Yesus mengatakan darah dan daging tidak ada di surga. Oke, sekarang Yesus punya darah dan daging nggak? Sekarang Yesus ke surga dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak berbicara Oke, darah ada dan darah daging, dan Pak daging Bombom. nggak? Ada darah dan daging nggak? Bukan, pertanyaan Pak Bombom, tubuh kemuliaan emang ada darah dan daging? Tidak ada. Ya Karena sudah, saya Yesus dengan Sebentar, tubuh Pak, kemuliaan. Sebentar, Lai. Ah, Lai, jangan jangan gitu, keras-keras Pak suara, Lai. Bombom. Sebentar, Lai dengar dulu. Lai nggak bisa diskusi, nggak boleh diskusi begitu, Lai. Begini, Lai. Darah dan daging berarti saya dalam keadaan manusia ini. Saya punya, berarti saya nggak bisa ke surga. Sekarang Yesus dalam keadaan manusia bagaimana? Kan tubuh kemuliaan. Tubuh Nah, sekarang kalau kemuliaan saya- itu saya- apakah bukan manusia, Pak Bombom? Sabar, Lai, sabar. Jangan potong-potong. Enggak, Lai, jawab saya bukan aja. patron. Apakah Lai, tubuh sabar, Lai. kemanusiaan Nanti saya bagian tantang itu Lai bukan sebentar, manusia? sudah.
Nanti saya dari studio lah. Kita debat aja berdua, oke? Nanti Udah, saya sekarang nanti aja, saya Pak ini nggak pakai Bombom. timer. Oke, sekarang apakah Yesus tubuh maksud Pak kemuliaannya Bombom itu sekarang bukan sih? manusia? Lah ini parah lah, ini nggak bisa diskusi lah. Jangan kau bikin saya kayak RK lah. Saya juga bisa marah lah. Kalian ini kenapa sih panas-panas marah-marah pagi-pagi lah? Bukan, Diskusi santai jawab aja Pak Bombom. Jawab aja Ya Pak tapi lah jangan Bombom. keras-keras suara dong. Saya kan tidak pakai. Ini saya tidak ada keras suara. Memang songkat ini sudah stay terus. Iya, tapi kalau saya ngomong jangan tikam-tikam tenggelam. Bukan, Saya masih karena Pak bicara Bombom live tikam. itu, Pak Bombom tadi sudah kena Yesus imam besar. Sekarang Lo saya tanya, kena. Ya, tapi saya apakah bertanya, tubuh kenapa lagi tidak mau ditanya? Turun aja kau aja. Kau bikin ribut kau Wow. aja kamu. Kau nanti ketemu saya di Justin saja lah. Lu dia mau diskusi kok Kau kamu yang diskusi nggak mau netral. Pertanyaan saya ini manusia. Yesus Udah, berpikiran sebagai udah kejambak. manusia. Udah kejambak. Yesus Sini, punya naik. darah dan daging berdoa. Pertanyaan saya, sekarang Yesus di surga. Yesus punya darah dan daging. Apakah darah dan daging di surga bisa berdoa? Gini Pak Bombom, Pak Mana Bombom sih? sekarang lagi naik daun. Semua saya orang dari tadi mau ngomong. bukan. iya Saya makanya saya ditutupi. dia menang di soundcard. Pak Bombom lagi Iya, nggak pakai pakai soundcard. Dia menang di soundcard, makanya Pak Bombom suaranya ketimpa terus. Ya, pagi-pagi Pak Erben, Pak pagi-pagi Erben. loh, jam 5 Welcome. pagi. Udah naik ya, Ya, Pak? Sekarang harusnya begini, kau Tika. cebok dulu, ngapain dulu, Pak Erben. kerja dulu, ya lu, Sekarang begini, Pak Halo, Erben. halo. Kalau kau Oke. bilang Yesus punya Tuhan, kenapa 1 Korintus 8 ayat 6? Kenapa sampai sekarang Filipi 2 ayat 11? Kenapa Roma 10 ayat 9? Kasih tahu saja teman-temanmu. Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus memberkati. Berarti Yesus punya Tuhan kan? Ya sudah. begini aja lah Pak Tuhan ada dua Bombom, atau tiga, mungkin gitu malam aja. ini malam minggu ya. Malam Kita minggu. diskusi Pak enak Erben. lah, jangan Tolong gantian lah. diatur Jangan dulu siapa yang moderatorin saya dengan si gendut, jengkel aku lama-lama. Bagus, Pak Erben. Saya kira Pak Erben ini orang baik, tapi saya salah berteman ya kayaknya. Bri. kok gitu framingnya? Lu Saya kok salah gitu berteman, framing? minta maaf ya. Saya sudah salah berteman. Nanti saya tunggu saya sana di Justin. Nanti sana di Justin aja udah. Pagi Pak Bombom. Oh, Ya pagi. saya pikir ini harus ini. Salam. Erben ini maunya memframing, tapi tidak mau ditanya. Tadi saya orang jawab udah dijawab itu. Iya memang Erben. Nggak boleh, kita namanya teman semua ya saling mendengar lah. Masa saya ditutupi-tutupi? Duh tadi dia yang nanya kok dijawab marah. Mana sih? Sama si diskusi. Oke, ada ini siapa nih? Sepurin ya? Saladin. Sabatul. Iya. Memang Yesus sebagai hamba, Mesias. Tapi Yesus tidak punya Tuhan. Bah. Hamba setuju itu Mesias. Ya, dia Ini punya nggak ngerti di si Bombom Gimana ini. begitu? Diakui Yesus Kalau hamba, punya tapi punya logika Tuhan nggak? nggak diakui. Teman-teman di bawah. Gitu ini. Kalian jangan ikut-ikut ajar-ajaran ini. Kalau Yesus punya Tuhan, mending kan Tuhannya Yesus memberkati, betul nggak? Ya sudah. Di mana ayatnya Yesus punya Tuhan? Jangan tafsir sembarang, bro. Nanti biarlah netizen yang menilai. Kalau bagi saya itu sesat, bukan orangnya ya. Yang mengajar Yesus punya Tuhan itu sesat. Kalau merasa sesat ya udah, kita diskusi pakai timer. Itu si Edis omongan. Superman. Nanti aja di ruang lain aja, di ruang lain. Gaya-gayanya pakai timer. Kalau luar Pakai lainnya pakai moderator. Yesus itu Mesias, betul. Mesias itu hamba, raja, semua dia layani. Pertanyaan saya, sekarang ini Yesus punya Tuhan nggak? Yesus ada di surga. Berarti tahta ada dua. Tahta ada dua. Di sebelah kanan berarti, di sebelah kanan Allah Bapa berarti Tuhan ada dua. Kan odong-odong. Masa Tuhan ada dua? Sudahlah masing-masing buka komal aja lah. Nanti mengajar, nanti kan netizen orang Kristen kan bilang, mana yang ngajar benar, mana yang fansnya banyak, betul nggak? Itu aja, betul nggak Bu Dewi? Masing-masing ajar lah. Ya, tadi saya lihat Pak Bombom ini
pas lagi ngajar itu udah hampir 600-an ya. Berarti sudah bagus. Makanya sekarang sudah banyak yang ya berusaha meraup koin lah dari tempat Pak Bom Bom. Karena tadi saya lihat itu si Erben koinnya mulai berterbaran kan. Langsung saya timpa dengan ubur-ubur untuk Pak Bom Bom. Cia elah. Astaga, koin berapa sih? Sombong amat. Dia teman kita. Wih. Tapi kalau Coba. sekarang Coba di shoot bagi ada saya, siapa aja di sana duduk. Teman yang sekutu Sekarang. dan saya itu teman. Kalau tidak, saya sungguh tidak teman. Bahaya. Yang paling baik itu teman dekat musuh. Makanya saya udah nggak mau saya. Enggak semua orang itu teman kita, Bang. Pak Ya. Bom Bom. Ya, tidak semua. Nah inilah perempuan biadab inilah yang Saya nggak suka kalau diskusi baku tiba-tiba. Saya belum bicara selesai sudah tiba. Saya nggak suka. Seakan-akan saya ini kadrun. Saya nggak suka. Halo. Metatron. Oke. Apakah Oke, saja. tubuh Lo bahasnya koin memang itu kan Bentar. Apakah tubuh kemuliaan Yesus ketika naik ke surga bukan lagi manusia? Manusia, makanya aku update story tadi. Pemahaman bom-bom tadi itu bikin aku kaget juga ya. Karena dia bilang waktu Yesus naik ke surga dia bukan manusia lagi. Jadi nggak ada darah dan daging. Tentu manusia itu darah dan daging. Nah, tentang 1 Korintus 15 ayat 50 yang mengatakan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, itu yang dimaksud adalah idiom tentang keadaan manusia di dalam keberdosaan. Nah, kalau manusia nggak ada darah, nggak ada daging, itu bisa disebut manusia nggak? Tidak lah. Nggak bisa. Jadi tubuh kemuliaan itu tetap ada unsur yang sama, tapi dalam konteks tidak ada keberdosaan, tidak ada kefanaan. Ini Itu tubuh kemuliaan. ini ada suara nggak aku, Bang? Ada. Ini 4 menit lagi kita rungkat ya. Ini aku kena puzzle tiba-tiba, kayaknya aku kena tombak deh di bawah. Ataupun apa? Nggak ngerti deh. Nggak keluar puzzle-nya. Nanti tunggu Oh, nanti. biasanya kalau Fajil itu muncul karena hostnya tidak aktif. Jadi tidak Iya. masalah. Karena tidak aktif hostnya, diam-diam aja. Apalagi pakai gambar yang yang mati. Harusnya Iya. pakai gambar yang bergerak. Iya, betul. 3 menit. Udah 3 menit aja Biasanya cepet banget. muncul lagi tuh PG, muncul lagi tiba-tiba kalau kamu nanti itu. Tapi nggak apa-apa, Iya, rungkat langsung iniin lagi. Iya, langsung di start lagi. Nggak apa-apa. Ya gitu kira-kira Bang Erben. Jadi kalau ada manusia tapi dia nggak ada darah, nggak ada dagingnya, bukan manusia. Apakah nanti daging toh? Ya jelas nggak mungkin. Coba kita baca Wahyu 19 ayat 13 ya. Di situ penglihatan Rasul Yohanes. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi yang berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Siapa nih? Yesus Nah, lah siapa? yang- Yesus. Darah siapa ini kira-kira? Apa darah kambing? Atau darah bom-bom. Ya, jadi konteksnya itu berbicara tentang kefanaan manusia setelah jatuh dalam dosa, darah dan daging. Nah, ini orang kenapa Wanes suka pakai ayat ini? Karena Wanes itu tidak mempercayai bahwa Yesus itu punya kodrat manusia. Makanya tadi siang aku bahas di tempat Kak Greg. Ya. Kalau kita mengatakan Yesus Allah, salah nggak? Allah saja. Salah. Karena Yesus itu Allah dan manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Mana dalilnya Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Kalau kita bilang Allah saja, itu pandangan monofisit. Kaum monofisit itu tidak percaya Yesus itu punya kemanusiaan. Karena menurut dia gini, nggak mungkin manusia Yesus bersebelahan dengan keilahiannya. Karena kalau bersebelahan di dalam dirinya, maka kemanusiaannya akan tenggelam. Gitu. Itu pandangannya Eutyches waktu konsili Kalsedon. Makanya kelompok yang disebut kaum monofisit itu disebut sebagai non-Kalsedonian tahun 451.
Nah, kita ini kelompok yang Kalsedon. Kita ini yang percaya bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Orang sering bilang 100% manusia, 100% Allah. Kita nggak bilang Yesus itu 100% Allah, tidak memiliki kemanusiaan. Kalau kita mengatakan Yesus hanya Allah saja, maka kita masuk dalam golongan monofisit. Gitu. Karena biar bagaimanapun dia punya kodrat manusia. Yang 2000 tahun lalu itu, kodrat Allahnya sejak kekal yang di luar zaman, di luar segala zaman, karena dia pencipta. Gitu. Makanya yang mati itu kodrat kemanusiaannya. Baru ini juga kan Bapak Metatron, sampai sekarang kan Yesus imam besar di surga. Betul, makanya tadi betul itu Skakmat. Dia nggak bisa nunjukin. Nah, yang dia bilang Edis tadi bilang oh, masih beribadah itu nggak ada si Edis ngomong itu. Ya. Ya, itu. Aku nggak gini. Aku juga nggak kenal sama Edis, tapi nggak pernah ada narasinya kayak gitu. Makanya tadi dia itu juga kesalahan kedua ya, karena dia bilang oh nanti aku cari dulu. Loh, kok? Ya karena baru saya mau bilang nyari? saya nggak pernah dengar kayak gitu. Iya dong. Justru kalau ada dia narasinya kayak gitu, itu digoreng yang lain, bukan Pak Bom Bom doang. Karena yang nyerang Edis kan bukan satu orang. Ya saya kalau dengar narasi Masuk Edis lagi kayak ya, gitu guys. pun, ya Masuk lagi ya, ini. masuk koma lagi ya semua. Oke lah, selamat lanjut. Aku mau berdoa pagi dulu sama keluarga. Siap Bang. Oke ya. Cece-nya kau kan Metatron? Sehat Bang. Ya. Bang Erben Ini gimana? dirimu. Puji Tuhan, Aman, sehat selalu ya. Hilang. Nggak Iya. jadi dirungkat ya? Iya, nggak jadi dirungkat Bang ya? Erben. Enggak, kalau Faisal Iya, itu nggak bro, jadi. itu tinggal kau geser aja itu. Biasa itu. Kalau yang Iya, sering Bang. host sudah tahu itu. Iya, Bang. Apalagi kalau hostnya itu tutup kamera dan jarang ngomong atau jarang kotak-katik layarnya, itu Fazil muncul. Iya, Kalau iya. pelanggaran itu pasti nanti ada kalimatnya, peringatan warna merah sama putih. Betul. Kadang dia Halo, selamat pagi. Pagi Kak Gret, oh baru dibilang udah muncul. Iya, aku nonton Pak Erben tadi di sebelah. Ya, itu pertanyaan bagus Bang Erben tadi kalau dia bilang itu. Ya. Imam. Ya kalau dia imam berarti imam untuk siapa kan? Selesai. Ya, karena memang kemanusiaan Kristus itu imam. Keilahiannya itu ya memang Allah. Kan Baru gitu. tadi kan dibilang dia kan tetelestai. Sudah selesai. Yang apa selesai? Karya penebusan. Tapi program kerajaan surga kan masih dikerjakan Yesus. Makanya Yesus pergi katakan, aku pergi kepada Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyelesaikan mengerjakannya, aku datang kembali dan membawa kau ke tempatku. Jadi jelas. Ya saya kadang jadi gini ya. Artinya saya tetap menyarankan nggak usah di framing. Kalau ada diksi orang yang kurang tepat, diperbaiki aja. Orang yang menyampaikan diksi yang salah itu ya diingatkan. Konsekuensinya gini, ini tapi di framing, ditambah-tambahin lagi kayak tadi itu, Edis berdoa sampai sekarang ini, terus begini. Nah, jadi itu nggak ada sih, aku nggak pernah dengar itu. Iya, aku belum pernah dengar, tapi mungkin nanti Pak Bumbung kalau kasih videonya sama saya tetap netral, saya nggak menyalahkan, cuman Iya. framing yang lain-lainnya itu, aku selama ini kan membantu Edis untuk meluruskan narasinya. Saya juga nggak semua setuju dengan Edis. Contoh, Tritunggal buang ke tong sampah, saya juga nggak setuju. Tapi saya memahami pemahaman atau pesan yang mau disampaikan dia di mana. Karena dia nggak mau ribet-ribet untuk menjelaskan. Jadi istilah-istilah itu nggak usah dipakai, itu konteksnya. Kalau Karena konteksnya dia juga di situ- masih ngejarin, dia juga masih pakai Tritunggal kan? Betul Oh nggak? iya, dia ngaku kok. Dia kan masih pakai ngaku dia. Tritunggal. Ya itu, pemahamannya kayak gitu. Maksudnya bukan dia nggak mau ribet. Yang aku tangkap juga gitu. Iya, kalau dia karena nggak mau ribet, ya kita lah yang membantu dia menjelaskan. Aku di situ posisinya. Tapi kalau itu untuk menjadi alat, jadi merendahkan apa semua, itu menurut saya jadi narasi, jadi kita sibuk dengan kita. Harusnya kita sibuk dengan psikolog-psikolog sana loh, psikolog-psikolog, jangan lupa psikolog-psikolog. Ya itu dua pertanyaan saya tadi nggak dijawab Bum. Pertanyaan dia saya sudah jawab dengan jawaban dia sendiri. Contoh, Yesus imam besar enggak? Iya, imam besar sampai sekarang. Iya. Berarti peran imam besar ya berdoa.
Tapi Yesus bukan berdoa untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk kita. Makanya ada apa? Yesus pengantara doa kita, karena dia yang menyampaikan doa itu kepada Bapa. Imam besar. Baru, apakah Yesus manusia sampai sekarang? Ya aku tanya tadi. Kutanya kan, apakah tubuh kemuliaan itu bukan manusia? Kan kalau dijawab iya, itu manusia juga. Ya sudah, berarti Yesus tetap sebagai manusia. Jadi artinya gini ya, kadang orang mengaku aku apologet paling ditakuti, tapi takut juga kalau ditanya. Mungkin Pak Bom Bom ini belum pernah masuk room ya, agak sombong dikit aku. Zaman-zaman dahulu Zoom, saya itu berani masuk room Islam sendiri, mau berapa puluh orang pun di situ ku hadapi. Asalkan satu aja, waktu bicara sama. Ya Pak Bom Bom sesekali kayak gitu, dia hadapi dulu banyak orang. Supaya makin teruji, terbukti. Ya. Iya. Tadi aku mencium satu kebohongan ya. Nah, tadi aku kira tuh DB yang nurunin. Tapi DB tadi klarifikasi kan. Nah, aku mencium kayaknya gara-gara udah kejepit. Dia bilang datanya nggak ada, dia minta rematch. Sepertinya Pak Bom Bom yang nurunin tadi. Terus dia bilang, jangan diturunin lah. Gitu. Tadi Bang Erben turun sendiri atau diturunin? Diturunin aku 2 kali. Nah, yang pertama entah itu. siapa. Mungkin Pak Bom Bom itu. Karena sebenarnya kan ketika aku bilang, apakah imam besar itu bukan seorang pengantara yang berdoa untuk kita? Sebenarnya saya mau lari. Berarti dulu Pak Bom Bom waktu belajar tabernakel nggak lulus. Dia memang nggak lulus, Karena dia nggak pernah sekolah Nah, pendeta itu. gimana Bang? Bukan, dia pernah sekolah Alkitab itu. Hah? Iya, pernah Alkitab? sekolah Alkitab. Ya mohon maaf ini saya ngomong sedikit aja. Dia pernah sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab di mana di sekolah Alkitab aku tahu. Karena aku lulusan dari sana juga pernah sekolah Alkitab. Lulus nggak dia? Semua shalom. Kalau di sekolah Alkitab itu pasti lulus lah kalau sekolah Alkitab. Tapi bukan sekolah teologi ya. Sekolah Alkitab saya itu dulu 9 bulan. Dia 4 bulan. Oh 4 bulan. Saya dulu 9 bulan. Kalau enggak gini Bang. Gini Bang. Kalau seandainya dia sekolah Alkitab, ini justru bagus loh. Aku tanya sama Bang Erben, dapat sertifikat nggak dari sekolah itu? Kalau sekolah Alkitab harusnya dapat. Karena saya juga masih punya sertifikatnya sekarang kok. Nah, mestinya itu kunci dia dong untuk memperkuat narasi bahwa dia pendeta. Tapi kenapa dia lebih memilih pakai surat palsu? Kan gitu. Ya urusan dia lah itu. Maksud aku pernah sekolah Alkitab di mana dia pernah sekolah Alkitab. Dia kakak seniorku, tapi kan aku kuliah. Bentar, Diajarin tabernakel nggak, Bang? Pak Erben tahunya Iya, Pak Erben, saya Pak Erben kuliah. tahunya itu karena dia cerita atau gimana Pak Erben? Dari orang lain juga, ada orang yang orang ini di sekolah Alkitab itu salah satu pengurus. Oh. Sekarang sekolah Alkitab itu udah berubah menjadi STT kok. Saya kenal baik. Lulus nggak? Orangnya itu bilang dia lulus nggak? Kalau menurut teman saya itu memang sekolah Alkitabnya selesai, tapi pada zaman dia itu udah jauh di atas sih, senior. Enggak, maksudnya dia selesai sekolah Alkitabnya. Kalau masalah sampai sana belum kutanya, bro. Tapi Nah. ada info yang dapat bahwa dia itu pernah sekolah di mana kita pernah sekolah. Jadi dia kakak senior. Makanya dia mengerti tentang tabernakel. Saya juga kan pernah belajar tabernakel itu apa. Jadi kalau dia menolak tentang Yesus imam besar sampai sekarang, peran imam besar apa, saya akan lari ke situ. Berarti waktu belajar tabernakel gimana? Nah, buktinya tadi nggak bisa jawab. Gimana tuh? Ya saya nggak tahu apakah karena gengsi atau karena memang nggak tahu atau lupa atau gimana. Iya, saya waktu sekolah Alkitab itu belajar hampir tiap hari belajar tabernakel. Bahkan Alkitab itu dipelajari dalam terang tabernakel. Tapi kan aku kan akhirnya sekolah teologi ya. Kalau teologi sampai 2 kali aku sekolah. Saya Kita resmi ijazah positif saya. thinking aja ya. Positif thinking. Barangkali zamannya Pak Bom Bom waktu itu masih Alkitiap. Zaman Bang Erben udah Alkitab. Ya, mungkin juga, nggak tahu lah. Nggak yakin lulus gua nggak yakin lulus Ya, ya. kita akui aja lulus, tapi itu kan sekolah saya itu kan 9 bulan, bro. Saya sudah ngerti. Iya Pak Jadi Erben. waktu saya sekolah Alkitab itu kerjanya tiap hari baca Alkitab.
buku-buku sejarah, buku-buku teologi itu nggak dibolehin baca. Makanya saya banyak tahu ayat Alkitab waktu soal Alkitab itu. Alkitab itu jadi gini, saya cerita ya. Jadi disiplin baca Alkitab di sekolah Alkitab itu kami dibuat begini. Bangun jam 4 pagi sampai jam 5 itu doa mandiri. Jam 5 sampai jam 6 itu doa bersama di gereja. Jam 6 sampai jam 6.30 itu kerja praktis. 6.30 sampai jam 7 itu beres-beres. Semua sampai jam 10 malam itu harus ada laporan. Tiap minggu, itu disiplinnya saya akui. Jadi semangat saya itu semangat sekolah Alkitab, tapi pengetahuan saya sarjana teologi kok. Ya kalau agak sulit, saya kayak magister teologi saya. Ini bagus teman-teman. Bagus teman-teman ya. Bang Erben sudah bersaksi bahwa Pak Bom Bom adalah seniornya. Nah, maka kita push nih Pak Bom Bom. Menunjukkan surat sekolah Alkitabnya dia. Ya kan ini momen yang tepat kan? Bisa membungkam roomnya. Sudah mungkin dimakan rayap si ijazahnya, bro. Metatron, dimakan rayap ijazahnya. Katanya rayap di rumah Pak Bom Bom makan nasi kuning, nggak makan ijazah. Saya punya ijazah, ada akreditasi dari negara loh ya. Saya punya skripsi, saya punya tesis juga bisa dibaca orang. Pergi aja ke STT. Nah ini kan ya. ini narasi kayak gini yang kita tunggu dari Pak Bom Bom gitu loh. Kalau Bang Erben mah secara mental ngomong kayak gini kita udah jiper duluan nih, ya kan? Mestinya Pak Bom Bom nih yang ngomong gini dan dia bilang, oh kamu kan adik tingkat saya, waktu dulu diajarin begini-begini. Nah dia bisa nunjukin sertifikat. Justru ini momennya teman-teman. Kalau dia nggak nunjukin di momen-momen seperti ini, wah berarti memang komplit lah ini. Penipu yang berbadan besar.